Perkenalkan, nama saya Junaya. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan atau prodi Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekerasan, yang dimana kekerasan itu lumrah bagi kita kan. Ada kekerasan terhadap anak, ada kekerasan terhadap perempuan, ada kekerasan terhadap pasangan, gitu. Ada yang disebut dengan KDRT. Nah, banyak sekali kekerasan yang terjadi. Namun tak hanya di perempuan, laki-laki juga ada yang namanya kekerasan. Tapi kebanyakan itu kekerasan terjadi terhadap wanita. Di sini saya akan membahas tentang kekerasan yang tidak tampak, berbahaya di dalam hubungan, tapi itu ada gitu. Tapi kekerasan ini yang saya ambil itu kekerasan psikologis. Oke, kekerasan psikologis tidak tampak memang, namun berbahaya dalam hubungan. Nah, untuk itu perihal tentang cinta memang selalu menarik untuk dibahas, termasuk kekerasan dalam relasi romantis. Hubungan romantis tentu tidak luput dari yang namanya konflik. Konflik dalam hubungan memang merupakan hal yang wajar, namun rendahnya kemampuan dalam meregulasi emosi menjadikan konflik tidak terselesaikan dengan baik. Akibatnya, pelampiasan emosi yang tidak tepat menyebabkan pacaran hanya menjadi ajang untuk menyakiti pasangan dengan melakukan perihal kekerasan. Sayangnya tidak semua orang sadar bahwa dirinya berada dalam hubungan kekerasan, merasa bahwa hubungannya baik-baik saja. Dalam rutinitas hubungan yang menjadi penyebabnya pasangan dalam lingkaran tersebut. Laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban dalam hubungan romantis. Oleh sebab itu, penting bagi perempuan untuk lebih peka terhadap situasi dalam hubungannya. Kebanyakan dari kita menganggap hubungan yang dijalani termasuk kekerasan ketika pasangan telah melakukan secara fisik seperti menampar, memukul, dan sebagainya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Sebesar 80% kasus kekerasan dalam relasi romantis merupakan kekerasan psikologis. Nah, segala bentuk perilaku kekerasan non-fisik yang meliputi merendahkan pasangan, menghina, mengancam, mengkritik pasangan secara berlebihan, adanya kontrol berlebihan seperti selalu ingin tahu keberadaan dan kegiatan pasangan, mengecek handphone pasangan, cemburu berlebihan, serta membatasi pasangan dalam bergaul merupakan bentuk dari kekerasan. Bentuk dan bekas kekerasan psikologis yang tidak nyata membuat banyak orang tidak sadar bahwa ia telah terjebak di dalamnya. Misalnya saja, ketika sedang dalam masalah, tidak sedikit pasangan yang lebih memilih untuk mendiamkan pasangannya dalam waktu yang lama dan mengabaikan pasangannya. Biasanya hal ini seperti ini dilakukan dengan alasan berharap pasangan akan mengerti apa kesalahannya, membuat pasangan menyesal. Di sisi lain, pasangan Anda akan bertanya-tanya apa kesalahan yang telah dilakukannya, menyalahkan dirinya, padahal dalam hubungan romantis tidak begitu cara kerjanya. Perlu diingat juga bahwa tidak perlu memberikan serangan balik dengan mendiamkan pasangan. Hal ini hanya memperkeruh suasana dan hubungan Anda. Ingat, kalian bukan dukun yang bisa saling menebak-nebak bagaimana perasaan dan keinginan Anda. Hal ini hanya akan memperkeruh suasana dan hubungan Anda. Jika dibiarkan terus-menerus, kekerasan seperti ini akan menimbulkan negatif dalam dirimu, pasanganmu, dan hubungan kalian. Kebayangkan bagaimana perasaan dan kondisinya jika hal seperti ini terus terjadi. Umumnya, dampak kekerasan psikologis diantaranya yaitu depresi, kurangnya motivasi, kebingungan, merasa tidak berharga, tidak memiliki harapan, self-blame, dan self-destruction. Memang benar, jika kekerasan psikologis dikatakan sebagai jenis kekerasan yang paling menyakitkan, akan menimbulkan luka psikologis yang lebih serius pada korban. Lalu bagaimana ya cara untuk keluar
dari hubungan yang di dalamnya terdapat kekerasan psikologis, tenang. Kita punya tips. Ada beberapa tips agar kita bisa atau agar kalian bisa keluar dari lingkaran setan itu. Ya, yang pertama, kalian harus evaluasi hubunganmu dan cobalah untuk lebih peka pada diri sendiri, apakah terhadap bentuk kekerasan psikologis dalam hubunganmu. Yang kedua, pikirkan kembali mengapa kamu memilih untuk bertahan dalam hubungan. Apa hal positif dan negatif yang kamu dapatkan jika masih bertahan dan keluar dari hubunganmu. Nah, yang diperlukan adalah pertimbangan. Nah, yang ketiga ada tanyakan pada dirimu, sampai kapan kamu mau menghabiskan waktu dalam hubungan yang berkekerasan ini. Lalu yang keempat, cobalah untuk berani berbicara. Utarakan perasaanmu pada pasanganmu. Sampaikan ketidaknyamananmu atas perilaku pasanganmu. Tapi kak, saya sudah cerita tapi dia nggak mau lepaskan saya. Kita harus berani bertindak. Jika tidak, kamu akan selalu tersakiti di dalam itu. Nah, adapun yang kelima, ceritakan unek-unekmu pada orang yang kamu percaya sekali, agar kamu mendapatkan pandangan baru terkait hubunganmu. Nah, yang keenam, cari sumber kebahagiaanmu. Cari sumber kebahagiaan lain selain pasangan. Hal ini penting agar kamu merasa bahwa masih banyak loh orang yang mencintaimu dan kamu akan baik-baik saja tanpa pasanganmu. Nah, ada juga yang ketujuh, jika semua cara sudah dilakukan namun tidak berhasil, berkonsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog. Semua rahasia tentu dijamin, insya Allah aman. Bagi perempuan yang di luar sana yang masih merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa you have much power that you relation. Coba untuk berani dalam mengutarakan pada pasangan apa yang Anda rasakan, apa yang membuat Anda tidak nyaman, dan apa yang Anda harapkan dalam situasi serta hubungan yang dijalani. Nah, semoga informasi yang sudah diberikan dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk lebih sadar dengan hubungan sehat, sehingga hubungan yang dijalani dapat menjadi wadah bagi Anda dan pasangan untuk bertumbuh bersama. Nah, jangan lupa, di dalam Islam Allah juga melarang kita untuk pacaran. Allah bilang, jangan kau dekati zina. Jelas. Apa sih? Saya pengen tahu orang yang pacaran itu apa sih manfaatnya. Nah, dari yang saya lihat selama ini, dari apa yang saya pandang, dan bahkan saya waktu itu pernah bekerja di suatu tempat. Itu setiap minggu, setiap malam Ahad itu ramai banget. Ramai yang datang adalah anak muda yang pacaran. Anak muda yang makan berdua, berbicara berdua. Ada seketika waktu itu dia itu berantem sampai dia itu memakai tisu itu sampai banyak banget lah gitu. Nah, saya merasa itu kekerasan psikologis, dimana yang saya ketahui ternyata cowok itu selingkuh. Nah, cowok itu nggak terima dan cowok itu masih ingin mempertahankan cewek ini. Pasti setiap orang punya alasan kenapa dia selingkuh, kenapa itu terjadi, dan kenapa cowok itu mempertahankannya. Sampai HP-nya cewek itu dipegang sama cowok itu, dan ternyata selingkuhannya nelpon. Cowok itu angkat. Ya, kenapa? Saya dengar itu karena cowok itu masuk ke tempat kerja, mengangkat telepon itu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa saya membahas ini, karena banyak sekali yang terjadi. Nah, karena kita tahu di dalam Islam, karena kita tahu Allah sudah menjaga kita loh teman-teman. Allah memang kebanyakan orang yang pacaran itu mereka merasa kurangnya kasih sayang terhadap orang tua, karena mereka merasa saya broken home kak, saya ini kak, saya itu kak. Tapi nyatanya apa? Nyatanya itu kalian juga pacaran, kalian sebagai korban loh wanita. Kalian itu hanya dimanfaatkan. Kalian itu gak sepenuhnya. Saya ada video tentang pacaran.
Nah, jadi setelah ini saya akan kasih video, kalian akan lihat. Dan saya semoga informasi yang sudah diberikan dapat manfaat dan membantu kalian untuk lebih sadar akan hubungan yang sehat. Semoga dengan video ceramah yang akan saya tampilkan, teman-teman lebih sadar bahwa pacaran itu Allah sudah larang, Allah sudah menjaga kita, Allah sudah memberikan lingkungan yang terbaik untuk kita. Tinggal kitanya aja berpikir bagaimana seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih, oh iya, aku ini wanita loh, Allah udah menjaga aku sedemikian rupa. Sampai Allah larang jangan kau dekati zina, kata Allah bilang. Sampai Allah jaga kita, sampai Allah menciptakan kita sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan sia-siakan hidup kalian. Jangan karena pacar kalian merelakan segalanya. Jangan gara-gara pacaran kalian hidup, kata kalian gitu kan. Jangan sampai karena pacaran, karena teman saya bilang, ada orang bilang kayak gini, temen gue tuh udah punya pacar, kok gue belum ya. Jangan bangga punya pacar, teman-teman. Kalian ketahuilah apa yang kalian lakukan itu semuanya ya baik. Masih banyak kesempatan lain, masih banyak kesempatan yang kita bisa lakukan. Banyak loh sekarang yang bisa kita lakukan. Atau kita ikut suatu komunitas, kita berkontribusi dalamnya, kita bantu apa yang kita bisa bantu, tenaga, harta, doa, kita lakukan itu. Daripada kita pacaran merusak diri kita, yang kita bilang sampai nikah ternyata nggak jodoh, sakit hati, kembali lagi. Semua itu kembali kepada diri masing-masing. Intinya Allah sudah menjaga kita, Allah sudah melarang kita, Allah sudah memberikan sebaik-baiknya. Jikapun kamu ingin terhindar dari nama pacaran, carilah lingkungan yang mendukung, yang sefrekuensi. Karena saya tak bisa berkata banyak. Saya cuma bilang jangan dekati zina. Saya bukan cuma bilang, maksudnya itu ayat dari Allah. Nah, nanti ada video memberikan itu. Nah, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua dapat belajar dari apa yang telah berlalu dan tak mengulanginya untuk ke depan. Dan saran saya dan motivasi untuk kita semua, fokus untuk masa depan, fokus untuk bangsa. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, karena kita tahu kita adalah generasi yang diharapkan. Jadi fokus dulu. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada keluarga yang mengharapkan kita, ada orang yang harus kita bantu. Jangan fokus kepada pasangan. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Yakinlah bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita, dan Allah pasti memberikan itu di waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini Masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu ana siapa yang pacaran? Angkat tangan, ana kasih hadiah.
Pernah pacaran atau masih pacaran? Masih pacaran. Oh, sama istri antum, masya Allah. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, Anda kasih mic sama antum. Anda kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita teman-teman antum, apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, waalaikumsalam. Ya, fadal. Zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan, pegang-pegangan, iya, berduaan, nggak ada orang. Iya, mic-nya, masya Allah. Ana kasih hadiah antum. Masya Allah. Nah, jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Setan, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jemaah. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat? Ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW? Yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil nggak berani puasa. Kalau nggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum.